Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempentaskan drama Batu Cinta Situ Patenggang. Selamat menyaksikan. Batu Cinta Situ Patenggang. Alkisah di mana di sebuah hutan ada seorang putri yang amat cantik. Ia adalah titisan seorang dewi yang besar di alam hutan. Putri itu bernama Dewi Rengganis. Dewi Rengganis adalah sosok wanita yang sangat cantik, tetapi ia dari kalangan rakyat jelata dikarenakan Dewi Rengganis besar hanya seorang diri dan tinggal di tepi hutan. Ia hanya bisa bertapa dan berdoa agar cepat menemukan jodohnya. Di sisi lain, ada seorang putra dari kerajaan Pajajaran yang sedang asik berkuda di tengah hutan. Tiba-tiba, ia dibuat heran dengan adanya seorang wanita cantik di tengah hutan. Tak berpikir panjang, putra dari kerajaan Pajajaran pun menghampiri sang wanita tersebut. Wahai wanita cantik, kenapa kamu berada di sini? Aku berada di sini karena inilah rumahku, Tuan. Wahai wanita cantik, apakah aku boleh berkenalan dan berbincang-bincang denganmu? Tentu saja, Tuan. Pengawal aku akan berbincang-bincang dengannya. Apakah engkau bisa menunggu? Baik, Tuan. Wahai wanita cantik, namaku adalah Raden Kian Santang dari Kerajaan Pajajaran. Salam, Raden. Namaku adalah Dewi Rengganis. Aku berasal dari alam. Wahai Dewi, kenapa kau menyebut dirimu sendiri berasal dari alam? Karena aku lahir dan besar dari alam, dan hidupku menyatu dengan alam. Setelah mendengar ucapan Dewi Rengganis, Raden pun mencoba mengerti akan keadaan Dewi Rengganis. Setelah Raden dan Dewi berbincang-bincang, mereka menemukan kecocokan dari satu sama lain. Dan itulah pertemuan pertama antara Dewi Rengganis dan Raden Kian Santang. Setelah terjadinya pertemuan pertama tersebut, Raden Kian Santang memutuskan untuk melamar dan menikahi Dewi Rengganis. Wahai Dewi Rengganis, ada yang ingin kubicarakan kepadamu. Ada apa, Raden? Wahai Dewi Rengganis, apakah engkau bersedia menikah denganku? Aku bersedia, Raden. Raden Kian Santang tampak cerah wajahnya berseri kebahagiaan. Setelah melamar Dewi Rengganis, Raden Kian Santang pun mempersiapkan acara pernikahannya. Beliau membawa prajurit dan dayang untuk membantu Dewi Rengganis berias. Pernikahan pun berlangsung, kedua mempelai tersenyum bahagia. Dewi Rengganis sangat bahagia karena ia telah menemukan jodohnya setelah berdoa dan berapa lamanya. Begitupun dengan Raden Kian Santang, beliau sangat senang dengan pernikahan bersama Dewi Rengganis. Semua orang tampak gembira dengan pernikahan Dewi Rengganis dan Raden Kian Santang. Semua orang bersorak bahagia dan memberikan selamat. Namun, setelah beberapa bulan setelah pernikahan, rumah tangga mereka pun diuji dengan datangnya surat perintah dari kerajaan Pajajaran. Wahai Raden Kian Santang, Anda mendapatkan surat perintah dari kerajaan Pajajaran. Wahai istriku, Dewi Rengganis, kemarilah, ada yang ingin ku sampaikan. Ada apa, suamiku? Jadi seperti ini, istriku. Aku baru saja mendapatkan surat dari kerajaan yang berisi melawan pemberontakan yang sedang melanda kerajaan. Apakah engkau mengizinkan aku untuk pergi berperang? Apakah tidak ada orang lain selain dirimu, suamiku? Mungkin saja tidak ada orang lain selain diriku. Maka dari itu kerajaan mengirimkan surat perintah untukku. Baiklah, jika begitu, suamiku. Aku akan mengizinkanmu untuk pergi melaksanakan perintah dari kerajaan. Istriku Dewi Rengganis, aku akan mengirim para dayang yang beberapa prajurit untuk melindungi dan menemanimu di saat aku sedang berada di medan perang.
Istriku, Keesokan harinya, para dayang dan beberapa prajurit pun datang ke kediaman Dewi Rengganis dan Raden Kian Santang. Raden yang sudah siap pergi bertempur pun langsung dijemput oleh pengawal kerajaan. Dewi Rengganis hanya bisa mengantarnya sampai depan rumah saja. istriku, aku akan berangkat ke medan perang. Mohon doanya. Doaku akan selalu menyertaimu, suamiku. Wahai Dewiku, aku membawakan perintah untuk engkau. Apa isi perintah itu, wahai Dayang? Perintah itu berisi tentang bertapalah di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, Dewi Rengganis pun bersiap menuju hutan untuk bertapa dengan ditemani oleh para dayang. Setelah sekian lama Dewi Rengganis bertapa, ia mendengar kabar menggembirakan bahwa suaminya Raden Kian Santang telah pulang dari medan perang. Betapa senangnya Dewi Rengganis langsung pulang menuju ke kediamannya. Di sisi lain, Raden Kian Santang pulang dari medan perang tetapi tidak mendapati istrinya di kediamannya. Beliau langsung mencari ke dalam hutan. Mereka saling cari-mencari satu sama lain dan akhirnya mereka dipertemukan di sebuah batu. Suamiku, Raden Kian Santang. Kau dari mana saja? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku sangat merindukanmu, suamiku. Aku juga sangat merindukanmu, istriku. Raden Kian Santang dan Dewi Rengganis meluapkan kerinduannya dengan menangis terseduh-seduh. Tak terasa air mata Dewi Rengganis menggenangi tempat tersebut yang membentuk sebuah danau. Maka dari itu, danau tersebut dinamakan Situ Patengan. Saling mencari, dan batu yang mereka berdiri dinamakan Batu Cinta yang letaknya di tengah danau. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.